Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa IECLA. Kita percaya itu semua adalah kemurahan Allah saja. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Berkat dan pemeliharaan Tuhan sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Marilah kita mensyukuri itu semua. Namun kadang ada saja pergumulan di antara kita yang membuat kita cemas dan khawatir. Datanglah kepadanya dan mintakan campur tangan Tuhan untuk membukakan jalan keluarnya. Sebab kita yakin dan percaya baginya tiada hal yang mustahil. Mari kita akan awali kebaktian doa ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Kita tenangkan hati, siapkan diri, dan musik akan mengiringi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat panggilan beribadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Kita akan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Dalam Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan yang akan menopang hidup kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.
Ia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Akan goyah selamanya. Mari kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kuasa-Mu ajaib yang sanggup pulihkan hidup kami. Kami bersyukur malam ini kami masih dapat bersekutu, dan Engkau menaruh kerinduan di dalam hati kami untuk mengharap kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Beri kami hati yang merindukan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Juga persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman itu kami dengar dan renungkan, kami dapat mengerti yang kami akan lakukan di dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami dan layakkanlah kami, serta hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini.
Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan bahwa kita memiliki harta di dalam bejana tanah liat. Dua hal ini tampak sangat kontras. Harta melambangkan sesuatu yang berharga, bernilai tinggi, mulia. Sedangkan bejana tanah liat adalah sesuatu yang biasa, rapuh, mudah pecah, dan murah harganya. Namun justru disitulah rahasia besar dari cara kerja Allah. Tuhan tidak menyimpan hartanya di tempat yang indah dan kuat, tetapi di dalam kehidupan manusia yang rapuh, yaitu di dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa semua kuasa dan kemuliaan berasal dari Dia, bukan dari kita. Paulus memakai gambaran bejana tanah liat, karena pada zaman itu, bejana ini sangat umum digunakan di rumah-rumah. Mereka menyimpan air, minyak, atau gandum di dalamnya. Tetapi bejana tanah liat ini mudah retak, gampang pecah dan tidak menarik. Ini adalah simbol dari sesuatu yang begitu sederhana dan tidak sempurna. Dan bukankah itu gambaran kita? Kita sebagai manusia juga penuh keterbatasan. Kadang kita mudah terluka, kita mudah khawatir, kita cepat putus asa, dan seringkali merasa tidak layak untuk dipakai Tuhan. Kita bukan bejana emas atau bejana perak, kita bejana tanah liat. Namun justru bejana seperti inilah yang dipilih Allah untuk membawa harta Injil. Kita memiliki harta yang berharga di dalam diri kita, yaitu firman Tuhan yang hidup di dalam kita. Mari kita pikirkan kenapa Tuhan memilih bejana yang rapuh. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Seperti yang dikatakan di ayat 7. Tuhan sengaja memakai orang yang lemah untuk menunjukkan kuasanya yang besar. Kita melihat beberapa contoh di Alkitab. Tuhan memakai Musa yang gagap untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan memakai Daud yang masih muda untuk mengalahkan Goliat. Tuhan memakai Petrus yang impulsif untuk menjadi gembala gereja mula-mula. Mengapa Tuhan tidak memakai orang yang lebih baik, orang yang kelihatan begitu sempurna, yang tidak ada kelemahan untuk melakukan kehendak Tuhan? Karena Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi ketersediaan. Tuhan tahu bahwa bejana ini rapuh. Tetapi jika kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, Tuhan bisa melakukan hal-hal luar biasa melalui kita. Hari ini Tuhan juga ingin memakai setiap dari kita. Tuhan tidak melihat pengetahuan kita, kemampuan kita, kondisi luar kita, keluarga kita. Tuhan melihat hati kita. Selama kita memiliki hati yang rela, Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita dan memakai kita untuk menyelesaikan apa yang Ia kehendaki. Nah, Paulus berkata di ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, apa harta itu? Harta itu adalah Injil Yesus Kristus. Itu adalah kabar baik bahwa Allah mengasihi dunia ini, datang dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Harta ini bukan hanya suatu pesan, tetapi juga kehadiran Kristus sendiri yang tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Artinya meskipun kita kelihatan biasa di luar, tetapi di dalam kita ada sesuatu yang luar biasa, yaitu kuasa dari Allah yang hidup. Dunia menilai manusia dari penampilan luar. Ya, dunia seringkali melihat status kita, jabatan kita, kekayaan kita, kemampuan kita. Tetapi Tuhan tidak melihat semua ini. Tuhan melihat isi hati. Tuhan tahu bahwa di dalam bejana yang begitu sederhana ini tersimpan harta rohani yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Kita mungkin tidak punya banyak hal di dunia ini. Tetapi kita punya sesuatu yang dunia tidak bisa beri dan tidak bisa ambil, yaitu kehadiran Yesus di dalam hati kita. Dan harta ini bukan hanya ada di dalam diri kita, tetapi juga akan terpancar keluar. Nah, mari kita renungkan dengan cara apa kita memancarkan harta Injil itu kepada orang lain. Apakah Tuhan sedang memanggil kita untuk melayani,
menghibur orang lain, mendoakan mereka, mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ataukah Tuhan ingin kita belajar untuk tetap sabar, tetap tekun, tetap percaya pada pimpinannya di tengah penderitaan yang kita alami? Ketika kita membawa kasih Kristus ke dunia ini, dengan melayani, dengan menghibur, mendoakan, dan mengampuni, kita sedang memancarkan harta itu keluar. Dan ketika kita berbicara tentang pengharapan di tengah penderitaan, dunia bisa melihat bahwa harta Injil itu nyata. Nah, seterusnya Paulus juga tidak menyembunyikan kenyataan bahwa hidupnya penuh penderitaan. Ia berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kita melihat kontras di sini. Ya, ditindas tapi tidak terjepit. Habis akal tapi tidak putus asa. Nah, Paulus menunjukkan bahwa iman kita tidak membuat kita kebal dari penderitaan. Kita ada saatnya ditindas, kita ada saatnya habis akal, dianiaya, dihancurkan. Di saat seperti itu, kita bisa merasa seolah-olah kita kehilangan segalanya. Kita tidak melihat jalan depan, dan seolah-olah kita ditinggalkan sendirian untuk menghadapi hal yang mustahil. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan untuk tetap bertahan di dalamnya. Kita boleh menghadapi tekanan dari luar, tetapi kita tidak akan hancur karena kuasa Allah menopang kita dari dalam. Tekanan dari luar tidak bisa menghancurkan orang yang memiliki kekuatan dari dalam. Dan kekuatan itu datang dari Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kadang kita merasa hidup ini berat, ya, dengan masalah pekerjaan, keluarga, pelayanan, kesehatan. Tetapi justru di saat-saat seperti itu, kita belajar bahwa yang membuat kita berdiri bukan kemampuan kita, melainkan kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu mudah, tetapi Ia menjanjikan kehadirannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Paulus berkata, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Manusia bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang berjalan bersama kita melewati lembah yang paling gelap. Paulus melanjutkan dengan berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Artinya, setiap penderitaan yang kita alami sebagai orang percaya sebenarnya adalah bagian dari partisipasi dalam penderitaan Kristus. Tapi di sisi lain, itu juga membuat kehidupan Kristus semakin nyata dalam kita. Ketika kita berada dalam penderitaan, kita mungkin merasa kecewa, tetapi jangan pernah kehilangan pengharapan. Bagaimana kita membuat kehidupan Kristus semakin nyata di dalam kita? Yaitu ketika kita sabar di tengah tekanan. Orang melihat Yesus. Ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, orang melihat Yesus. Ketika kita tetap melayani, meski lelah, orang melihat Yesus. Paulus menulis di ayat 12, maka maut giat di dalam kami, tetapi hidup giat di dalam kamu. Artinya pengorbanan setiap anak Tuhan yang setia melayani akan menghasilkan kehidupan rohani bagi orang lain. Kita mungkin harus menanggung lelah, air mata, bahkan kehilangan, tetapi melalui itu orang lain menerima hidup. Penderitaan kita bukan sia-sia. Itu adalah saat di mana kehidupan Kristus bersinar paling terang. Ketika bejana tanah lihat itu retak, jangan takut. Karena justru melalui retakan itulah terang harta di dalamnya keluar dan bersinar. Kelemahan kita bukan penghalang, tetapi itu adalah jendela bagi dunia untuk melihat kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna. Ia tahu kita tanah liat, yang rapuh, yang terbatas, dan mudah retak. Tetapi Ia memilih kita, karena Ia tahu di dalam tangannya, bejana yang retak pun bisa dipakai untuk tujuan yang besar. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi jangan malu dengan kelemahan kita. Jangan menyerah karena keterbatasan kita. Biarkan Tuhan memancarkan kemuliaan-Nya melalui hidup kita. Karena kita bukan hanya bejana, tetapi kita adalah bejana yang berisi harta surgawi. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kita merasa lemah, mari kita fokus akan kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Jika hari ini kita merasa kecewa, mari kita bersandar pada kuasa Tuhan. Jika hari ini kita merasa dihancurkan dengan segala kesusahan hidup, mari kita ingat bahwa kita tetap ada harapan dan jalan keluar di dalam Kristus. Ingatlah, pelayanan dan penderitaan kita tidak sia-sia. Lewat hidup kita, orang lain bisa melihat Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mempercayakan harta surgawi-Mu kepada kami. Bejana tanah liat yang lemah ini. Tuhan, pakailah hidup kami, supaya terang Kristus bersinar melalui setiap kelemahan kami. Ketika kami ditindas, berikan kami kekuatan. Ketika kami lemah, Tuhan jadilah kekuatan kami. Biarlah dunia melihat Engkau hidup di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Datanglah padanya. Ketika hidupmu susah dan hatimu galau, berharaplah pada Tuhan, sebab di dalam Yesus ada jawaban. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus, hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Musik saja. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya
menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti Dia menunggu, tak henti-henti Dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Bapak saudara sekalian, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur. Kita mau bersyukur karena Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap kita, bahkan ketika jalan tampak tertutup. Kita juga mau bersyukur saudara atas kehidupan kita, kesehatan yang Tuhan berikan, pekerjaan yang Tuhan berikan sampai saat ini, dan juga keluarga yang Tuhan terus boleh pelihara, anak-anak, juga cucu kita, keluarga, pasangan, orang tua. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Mari kita berdoa syukur. Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang sedang bergumul, yang sedang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan boleh menghibur, memberikan kekuatan, dan memberikan pemulihan. Kita juga mau berdoa saudara bagi setiap kita untuk tetap setia kepada Tuhan di tengah tantangan kehidupan yang kita hadapi pada saat ini. Mungkin saudara bergumul dalam keluarga, relasi, pekerjaan, ada banyak hal. Mari kita membawanya semua kepada Tuhan dan kita mau tetap setia. Kita berdoa. Saudara, sekarang kita mau berdoa untuk setiap diri kita, untuk kita mempunyai hati yang mau dibentuk, dan juga kita mempunyai lagi kerendahan hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Kita juga mau berdoa saudara bagi keluarga mungkin yang sedang mengalami masalah pada saat ini, mungkin ada pasangan atau mungkin anak-anak cucu. Kita mau berdoa Tuhan sering boleh memulihkan, Tuhan sering boleh menolong, menyatukan kembali, mungkin ada relasi-relasi yang sulit, Tuhan sering menolong dan campur tangan. Kita mau berdoa.
Saudara, kita mau berdoa mengingat bagi mereka yang mengikuti ibadah secara online, mungkin tidak dapat hadir secara in person, mungkin karena masalah kesehatan atau mungkin karena pekerjaan. Kita mau berdoa agar Tuhan sering boleh menolong, memberikan sukacita, sehingga mereka yang mengikuti ibadah secara online pun Tuhan sering boleh memberikan pertumbuhan bagi mereka, dan Tuhan sertai setiap langkah mereka. Kita juga mau berdoa, saudara, bagi jemaat yang mengalami tantangan dalam pekerjaan, kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan dan juga pengharapan. Kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi gereja. Terus doakan saudara untuk hamba Tuhan yang melayani, doakan saya dan juga doakan Pak Sam, dan juga seluruh jemaat yang melayani, saudara, dari bagian ibadah, bagi bagian kitchen yang mempersiapkan makanan, dari bagian anak-anak, Sunday School, dan juga usher, dan juga banyak jemaat yang melayani. Tuhan sendiri terus boleh memberkati gerejanya, diberikan satu pertumbuhan yang baik dalam secara jumlah maupun kerohanian. Kita juga mau berdoa, saudara, bagi pelayanan Lucinda pada hari Sabtu ini. Kita mau berdoa, saudara, agar Tuhan terus boleh memberkati acara yang ada, persekutuan yang ada, boleh menjadi berkat bagi semua yang menghadirinya. Kita mau berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika. Berdoa bagi kesatuan negara ini di tengah protes dan juga demonstrasi yang ada pada saat ini. Kita mau berdoa kiranya Tuhan terus boleh memberikan hikmat bijaksana bagi negara ini, bagi para pemimpin. Dan tak lupa, saudara, kita mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Amerika ini, supaya tidak suam-suam kuku, tetapi hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kita mau berdoa.
Yang terakhir, saudara, kita mau berdoa bagi Indonesia. Berdoa, saudara, bagi Indonesia yang mungkin pada saat ini ada beberapa daerah yang mengalami kemiskinan, kesulitan dalam ekonomi, atau mungkin kurangnya adanya edukasi. Kita mau berdoa agar Tuhan boleh berbelas kasihan dan boleh memakai gereja, boleh menjadi berkat juga. Tuhan boleh menolong mereka. Itu juga mau berdoa, saudara, bagi gereja-gereja di Indonesia, dan juga khususnya gereja GI Hokim Tong, agar dapat terus bertumbuh dalam segala tantangan yang ada. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami dapat berdoa syafaat, kami dapat memanjatkan doa-doa kepadamu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan dalam segala tantangan yang kami hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu menjawabnya yang terbaik. Dan Engkau sekali lagi ya Tuhan selalu menuntun jalan keluar, dan Engkau selalu ya Tuhan memberikan pengharapan bagi kami di mana mungkin tidak ada harapan. Kami bersyukur ya Tuhan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami terus mau berdoa untuk diri kami, bagi keluarga kami, bagi gereja, bagi dunia. Engkau mendengar seruan doa kami dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Bejana-Mu. Pastikan engkau mengiring Tuhan Yesus seumur hidupmu, sebab rancangan keselamatan hanya ada padanya, harapan hanya ada di dalam Dia. Bejana-Mu.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Musik saja. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita menerima berkat, saudara.
Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan pengharapan dari Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus kiranya boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan persekutuan usia indah. Ini adalah persekutuan usia indah yang terakhir di tahun ini. Saudara bisa ajak teman dan keluarga dapat menghadiri dalam acara ini di Pastori jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.